Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia berkenan mempertemukan bersama-sama dengan keluarga pada malam hari ini. Dan kita bersama-sama akan beribadah. Dan kita dipertemukan kembali di dalam program Sabda dan Doa Malam di Jemaat Karambe, edisi Rabu 23 November 2022. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam memulai ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu mari kita menyanyi dengan kidung pujian. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum firman ini kita baca dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga, atas segala nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dan berikan kepada kami semua. Sepanjang hari telah berlalu yang Tuhan kenankan untuk kami sekalian. Kami boleh menikmatinya di tengah-tengah berbagai aktivitas, di tengah-tengah tugas, tanggung jawab dan pelayanan kami. Semuanya itu Tuhan boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan, oleh karena Engkau berkenan atas kami semua. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami akan menikmati kebersamaan kami melalui ibadah pada malam hari ini. Mari Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami secara khusus.
di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami semua Tuhan, agar kami boleh membaca, merenungkan firman ini dengan baik. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk senantiasa menghidupi setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini di dalam menjalani hari hidup yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kami. Berbicaralah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Angkatlah muka-Mu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak-Mu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak-Mu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Seperti kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedengaran berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anak-Mu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta. Untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembok-Mu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbang-Mu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemudian Libanon, yaitu pohon sinobar, pohon beragan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak.
Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan, menghidupinya dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan dan percayakan kepada masing-masing kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita ini dari kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 diberikan satu tema janji yang pasti. Pangalu manapa, janji yang pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita mendengar atau mengucapkan janji palsu. Bahkan ungkapan itu diucapkan ketika orang kecewa karena merasa janji yang diberikan atau diucapkan tidak ditepati atau tidak akan bisa ditepati di kemudian hari. Lawan kata dari janji palsu adalah janji yang pasti. Tentu kita semua berharap pada janji yang pasti dan bukan pada janji-janji palsu yang hanya memberi harapan yang palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel. Janji Tuhan itu bukan janji palsu atau tanpa bukti, melainkan janji yang pasti akan terjadi dan dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Janji itu adalah janji pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan kembali ke negeri mereka, yaitu ke Sion atau ke Yerusalem. Bagi bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan berat, tentu berita dan janji ini akan menjadi kekuatan dan harapan besar bagi mereka untuk segera terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bisa dibayangkan bagaimana kekecewaannya bangsa ini jika seandainya janji-janji itu hanya sebatas janji palsu, karena harapannya adalah supaya mereka segera dilepaskan dari penderitaan yang sedang dialami. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya adalah mutlak dan pasti digenapi pada waktunya. Inilah berita penghiburan bagi Israel agar mereka kembali memiliki semangat, memiliki harapan baru bahwa Tuhan tetap mempedulikan bangsa pilihannya itu atau bangsa Israel ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian pula dengan kita. Jika sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup, janji Tuhan Yesus terus berlangsung dalam kehidupan kita. Kita tetap setia, berharap kepadanya. Karena itu, seberat apapun masalah dan persoalan hidup yang kita alami saat ini, mari kita tetap percaya kepada janji Tuhan
tetap teguh di dalam pengharapan melalui iman percaya kita kepadanya, dan senantiasa mempercayakan kehidupan kita di dalam janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah terhadap janji itu. Janji Tuhan itu pasti akan segera diwujudnyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang telah dipilih oleh Allah itu sendiri. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian syukur terhadap firman yang kita sudah dengarkan pada malam hari ini, dengan bersyukur melalui kidung pujian ini. Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami, memberikan waktu begitu singkat bagi kami, tetapi berharga bagi kehidupan kami, juga berharga di hadapan Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini, kami telah beribadah kepadamu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, dan juga melalui channel YouTube Jemaat Karambe.
Ya Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami bersama dengan keluarga kami. Kami telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa ya Bapa di dalam mendengarkan firman-Mu. Menguatkan kepada kami, senantiasa percaya mengenai janji-Mu di dalam kehidupan kami. Mengenai janji keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan setiap janji-Mu, setiap firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap kegiatan yang kami akan lakukan di sepanjang minggu ini. Secara khusus ibadah rumah tangga dan juga OIG yang kami akan lakukan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan firman dan liturgis yang akan melakukan pelayanan ini sepanjang minggu ini. Engkau berkati supaya ibadah-ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Pun berdoa untuk persiapan peneguhan sidi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 27 November 2022. Engkau memberkati segenap anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri Tuhan. Biarlah kegiatan ini, acara ini boleh terselenggara dengan baik dan boleh selesai dengan baik. Berdoa juga bagi lansia Tuhan yang ada di Jemaat Karambe. Engkau berkati dan senantiasa memberikan iman yang teguh. Terima kasih untuk umur panjang yang Engkau senantiasa berikan bagi lansia, sehingga boleh menikmati kehidupannya Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau juga berkati kami selaku orang tua di tengah-tengah keluarga. Di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, Engkau berkati. Supaya semuanya itu Tuhan mendatangkan berkat, demi untuk kelangsungan kehidupan kami, untuk kehidupan yang Tuhan berkati bagi kami, supaya semuanya itu Tuhan kami pergunakan dengan baik demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi anak-anak kami Tuhan yang sementara di dalam menuntut ilmu, di dalam bangku pendidikan, kiranya senantiasa Tuhan memberkati, mempersiapkan waktu yang terbaik bagi anak-anak kami dipergunakan untuk belajar, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Sekiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami semakin hari semakin diperlengkapi oleh berbagai ilmu yang mereka dapatkan di bangku pendidikan. Semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan begitu pun bagi anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh terpisah oleh karena pekerjaan. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati, tuntun mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada, agar senantiasa terberkati daripada Tuhan, melakukan setiap pekerjaan, tugas yang tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka. Segenap pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Tuhan memberkati sehingga pemerintah boleh menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia ini dengan baik. Secara khusus Tuhan, di Toraja Utara ini, biarlah kami boleh menikmati kedamaian, sukacita di dalamnya. Di dalam hari-hari hidup kami senantiasa bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kami, senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Ya Bapa di surga, seluruh rangkaian kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus pada malam hari ini di dalam peristirahatan kami, Tuhan akan memberkati kami sehingga kami boleh melalui malam ini dengan baik. Dan besok pagi kami akan dibangunkan dengan kekuatan baru dan kehidupan baru di dalam menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Ya Bapa di surga, inilah doa syukur kami, inilah pengharapan kami.
kami bawa kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam setiap menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan celah, kan ku dengarlah suara mengatakan, sobat yang setiawan, mari masuklah. Yakinlah teguh.